Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam kondisi yang baik-baik saja ya, sehat walafiat. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali kemarin kita sudah melaksanakan kuliah perdana online. Dan kelompok 1 saya rasa sudah maksimal dalam presentasi dari tugas yang saya berikan kemarin, yakni video, PowerPoint, beserta presentasinya sekalian. Dan itu pengalaman belajar yang bisa kita ingat, bisa kita praktekkan di kemudian hari ketika ada kondisi atau fenomena-fenomena yang terjadi saat ini seperti adanya virus corona. Jadi kita di sini selain belajar ilmu pengetahuan, kita juga belajar pengalaman dari sebuah pembelajaran. Nah, dari kesimpulan kemarin hasil diskusi, saya bisa memberikan poin-poin penting untuk materi kelompok 1. Kita bisa lihat di papan tulis ini, saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama, PTK. PTK adalah singkatan dari penelitian, tindakan, kelas. Penelitian, kita tahu bersama bahwa maknanya adalah penyelidikan untuk analisis masalah. Ini versi saya. Kita tahu sendiri penelitian itu berawal dari latar belakang masalah. Nah, dalam penelitian PTK kita bermula dari sebuah masalah yang ada di dalam kelas. Kemudian kita analisis masalah tersebut dengan cara apa? Membuat peta konsep atau identifikasi dari masalah yang ada. Yang kedua, setelah kita melakukan observasi penyelidikan, maka kita melaksanakan sebuah tindakan. Tindakan ini berupa strategi penyelesaian masalah. Misalnya, ada sebuah permasalahan, motivasi peserta didik kurang, maka perlu strategi penyelesaian masalah, diantaranya misalnya pembelajaran berbasis multimedia. Nah, ini bisa meningkatkan motivasi peserta didik. Sudah paham ya? Ya, sekarang kelas. Kelas ini saya maknai dengan 3 hal. Bisa di dalam ruangan, bisa di luar ruangan. Di dalam ruangan sudah kita ketahui bersama, yakni di dalam kelas ya, ruangan tertutup. Di luar ruangan bisa ketika mengadakan karya wisata, bisa berada di laboratorium bahasa, lab komputer, dan sebagainya. Atau outbound ketika berada di sebuah tempat di luar kelas. Tapi tetap dalam forum kelas, maksudnya seperti itu ya. Yang kedua, di dalam kelas itu ada sekelompok peserta didik. Nah, yang ketiga, semua itu dalam proses pembelajaran. Nah, ini adalah yang kita namakan lingkup, ruang lingkup dari kelas itu sendiri. Sudah paham ya? Kita langsung saja pada bahasan selanjutnya. Pertanyaan kemarin dalam diskusi, kapan mulai PTK? PTK dimulai ketika guru menemukan problem dalam kelas. Nah, ketika ada masalah, maka perlu dimulai untuk PTK. Sekarang urgensi PTK. Saya bisa menyimpulkan ada 3 hal yang sangat penting dalam PTK. Yang pertama, memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Di sini bisa berupa proses, bisa berupa hasil. Proses dalam pembelajaran dan juga hasilnya berupa penugasan atau portofolio. Tergantung gurunya masing-masing melakukan evaluasi hasil belajar bagaimana. Yang kedua, kenapa PTK penting? Yakni untuk menerapkan strategi baru demi perbaikan, untuk perbaikan. Ya. Yang ketiga, mengembangkan budaya literasi. Nah, kita ketahui sekarang guru tidak hanya sebagai pendidik atau pengajar, tapi butuh juga untuk berkarya. Nah, di sini literasi ini maknanya tidak hanya membaca saja, tapi juga menulis. Kalau membaca ini tidak hanya membaca buku, tapi membaca realita yang dituangkan dalam bentuk tulisan.
Ya, sekarang kita memang membutuhkan untuk mengembangkan budaya literasi khususnya bagi guru atau dosen ya. Kita selanjutnya akan bahas tentang fungsi guru. Fungsi guru di sini yang pertama pengajar. Di sini maknanya adalah proses transfer ilmu antara guru dan peserta didik. Yang kedua, pendidik. Di sini maknanya mengajarkan, maksudnya mendidik peserta didik dengan spiritual, dengan moral, dengan karakter. Di sini istilahnya kita kenal dengan pendidikan karakter, disinilah peran guru. Yang ketiga, sebagai fasilitator. Fasilitator di sini adalah guru bisa sebagai partner belajar, perantara dalam pembelajaran. Jadi sekarang ini bukan gurunya yang aktif, tetapi siswa harus juga ikut aktif bersama-sama, bekerja sama di dalam sebuah pembelajaran. Yang keempat, evaluator. Evaluator di sini setelah guru melakukan sebuah pembelajaran, pasti melakukan sebuah evaluasi. Evaluasi hasil belajar, bisa melalui penugasan dan sebagainya. Kita lihat bagaimana hasil belajarnya, kita evaluasi apa yang kurang dan perlu diperbaiki. Yang kelima, peneliti. Nah, di sini mungkin yang tambahan dari kelompok 1 kemarin adalah fungsi guru sebagai peneliti. Ya, tujuannya apa? Untuk mengembangkan budaya literasi ini. Nah, jadi guru di sini sebagai peneliti, terutama dalam PTK. Posisi guru sebagai peneliti. Kita ke objek PTK. Objek PTK di sini ada banyak sih sebenarnya versinya menurut beberapa ahli, tetapi saya di sini simpulkan hanya 6 saja yang utama, yakni siswa. Yang perlu kita teliti adalah proses belajarnya ketika di kelas. Guru, kita perlu meneliti tentang proses mengajar di kelas. Yang ketiga, materi pelajaran. Bisa meneliti penyajian dalam RPP, baik itu mulai urutan penyajiannya, cara penyajiannya, cara evaluasinya, bisa semua diteliti. Atau bisa meneliti tentang modul yang kita buat. Ya, modul atau bahan ajar. Keempat, media pembelajaran. Di sini kita bisa meneliti apakah medianya itu sudah inovatif atau tidak inovatif. Nah, kita bisa memilih ini. Akan tetapi biasanya objek PTK itu berawal dari masalah media yang tidak inovatif, sehingga membutuhkan media pembelajaran yang inovatif ya. Yang keempat, yakni hasil pembelajaran. Kita bisa penelitian tentang penugasan atau portofolio hasil belajar dari peserta didik. Yang keenam, strategi pembelajarannya aktif atau pasif. Kalau ternyata pembelajaran strateginya pasif, maka kita perlu perbaikan dengan strategi pembelajaran yang aktif. Termasuk ini tadi ya, ketika kita melihat kita selama ini medianya tidak inovatif, maka kita bisa perbaikan dengan media yang inovatif. Nah, kemarin ada pertanyaan dari teman-teman, apakah kepala sekolah termasuk objek PTK? Ini saya kasih tidak ya. Kepala sekolah bukan objek PTK, tetapi objek dari PTS, penelitian tindakan sekolah. Nah, di sini yang menjadi subjek PTS adalah pengawas sekolah di level sekolah. Jadi, dalam penelitian tindakan sekolah, pengawas bisa meneliti menggunakan objek kepala sekolah. Di sini posisi kepala sekolah sebagai objek dari PTS. Ya. Jadi, kepala sekolah bukan objek PTK, tetapi objek PTS yang dilakukan oleh pengawas. Sudah paham? Insya Allah paham ya. Kemudian kepala sekolah ini bisa juga melakukan PTK. Dia bisa sebagai subjek PTK di level sekolah jika posisi sebagai kepala sekolah. Ya.
di level kelas jika dia merangkap posisi sebagai guru kelas, ya.